Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, untuk mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang STP atau singkatan dari segmentasi, posisi, dan targeting. Jadi ini biasanya dilakukan untuk bagaimana kita bisa menjual sebuah produk dengan melihat targetnya, pasarnya itu siapa sih kira-kira gitu. Jadi tidak asal jual ke pasar, tidak asal eh, terjun ke lapangan tanpa tahu, oh targetnya ini kita adalah umur remaja kah atau dewasa kah dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas seperti itu. Nah, untuk masalah bagaimana kita menjual produk, tentu saja kita memiliki strategi pemasaran yang boleh dibilang sangat penting karena ini menjadi salah satu eh, upaya agar apa? Ya, agar penjualan kita berhasil, gitu. Tentu saja kita akan menjual barang maka agar laku di pasaran dan lain sebagainya tanpa asal-asalan gitu. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai segmentasi. Untuk segmentasi ini merupakan konsep dasar dari strategi STP, mengklasifikasikan target atau calon pelanggan ke dalam suatu kelompok yang lebih spesifik. Jadi untuk mempermudah bagaimana penjualan itu dilakukan. Dan kira-kira cocoknya itu seperti apa sih? Apa yang akan menjadi targetan kita ataupun bidikan kita. Seperti itu. Nah, untuk segmentasi tersendiri ada beberapa pengertian, yang salah satunya adalah upaya memetakan ataupun memasarkan dengan memilih konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Jadi perlu kalian ketahui bahwa konsumen itu kan tidak hanya eh, sama gitu, tidak hanya misalkan ya perempuan-perempuan aja, laki-laki laki-laki saja. Jadi itu harus ada pemetaannya bagaimana kita itu memiliki produk, lalu sasarannya itu siapa gitu. Nah, untuk segmentasi sendiri ada 4 jenis. Yang pertama itu demografi, psikografi, behavioral, dan geografi. Jadi di sini ada 4 bagaimana segmentasi ini diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenisnya seperti itu. Nah, untuk itu kita membahas sendiri-sendiri apa itu segmentasi dari keempatnya. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Jadi untuk masalah segmentasi geografis itu sesuai dengan daerahnya. Bagaimana kita bisa melihat betapa pentingnya kita melihat sebuah eh, pasar yang kira-kira di daerah ini tuh yang laku itu apa sih gitu. Gak mungkin dong kita berjualan es di pegunungan yang sangat dingin dan nggak mungkin kita menjual barang-barang branded yang tentu saja mahal di wilayah-wilayah yang penghasilan penduduknya itu rendah. Nah, di sini di segmentasi ini akan membagikan sesuai dengan geografisnya. Target kita itu di mana sih mereka berada gitu. Nah, segmentasi bisa seluas negara ataupun bisa di wilayah kecil-kecil seperti kelurahan, kecamatan, bahkan sekolah juga bisa. Nah, untuk usaha kecil, biasanya segmentasi geografis ini digunakan untuk menargetkan pelanggan yang tertentu gitu, membuang-buang biaya iklan pada tayangan yang tidak akan berubah menjadi prospek. Nah, misalkan usaha ayam, nah, geprek lokal bisa menyajikan iklan mereka hanya pada orang-orang di tempat mereka berada. Jadi eh, tidak semuanya untuk segmentasi geografis ini bisa digunakan.
Nah, jadi hanya kepada segmentasi yang bisa dilakukan barang-barang yang menurut kita itu sudah worth it untuk dijual secara luas, begitu. Nah, untuk segmentasi geografis, sorry, maksudnya demografis ini, kita itu melihat berdasarkan karakteristik tertentu dari market, karakteristik termasuk dari ras, etnis, usia, jenis kelamin, agama, bisa juga pendidikan, pendapatan, status pernikahan, dan pekerjaan. Jadi misalkan kita ingin menjual sebuah produk kecantikan. Produk kecantikan itu kan biasanya diidentikan dengan perempuan. Dan di sini ternyata sudah memetakan nih produk-produk yang memang bisa dijual ataupun targetnya itu ya perempuan untuk memperlihatkan bagaimana oh ternyata ketika kita ingin menjual produk misalkan apa ya skincare tentu saja target kita itu perempuan. Meskipun banyak sekali yang laki-laki pun pakai, cuma secara mayoritas itu perempuan yang lebih dominan untuk membeli sebuah alat kecantikan ataupun skincare. Nah, di sini selanjutnya kita akan ke segmentasi geografis. Nah, maksud dari segmentasi geografis itu membagi pasar berdasarkan prinsip-prinsip seperti gaya hidup, nilai-nilai, kelas sosial, dan kepribadian. Jadi, kita itu melihat bahwa bukan hanya target secara demografis, bukan hanya target secara apakah dia buat perempuan kah, buat laki-laki kah, ataukah untuk anak sekolah kah, tidak. Tapi di sini kita memikirkan bahwa ternyata segmentasi yang berdasarkan prinsip ini tuh melihat sebuah fenomena kelas-kelas sosial gitu. Misalkan oh, untuk barang yang tasnya branded seperti Louis Vuitton ataupun Gucci dan sebagainya itu kira-kira dijualnya kemana sih gitu. Orang-orang ini pengen punya kelas sosialnya tinggi. Kita targetnya berarti kan barang-barang yang mahal seperti itu. Lalu misalkan makanan-makanan mewah. Nggak mungkin kita menjual makanan atau membuka restoran dengan target mahasiswa ataupun anak-anak sekolah. Kita membuka restoran apa ya? Restoran steak yang harganya di atas 500.000. Tidak mungkin seperti itunya. Jadi secara segmentasi geografis ini lebih kepada cenderung menjadi pembeli yang lebih cerdas bisa jadi seperti itu ataupun bisa jadi targetnya itu orang-orang yang sesuai dengan kelasnya gitu. Nah, segmentasi yang selanjutnya itu segmentasi perilaku. Ini sama halnya dengan segmentasi psikografis. Jadi melihat perilaku membagikan praktek membagi konsumen ke dalam kelompok sesuai dengan salah satu atribut. Misalkan penggunaan loyalitas, terus kesadaran juga, lalu kesempatan. Misalkan kita kesukaannya apa sih untuk membuat kita terpenuhi. Misalkan tadi ya, klub-klub bola. Klub-klub bola ini kan ada target-target tertentu yang memang mereka suka bola. Jersey, misalkan jersey bola yang memang kita sukai. Nah, kita menjual itu kepada orang-orang yang eh, menyukainya gitu. Nah, itu menjadi salah satu contoh bagaimana segmentasi perilaku ataupun contohnya ke atribut-atribut sepak bola yang memang tujuannya untuk bisa memuaskan hasrat mereka. Wah, saya tuh punya baju ini nih, baju klub bola ini, klub bola A, B, C, D gitu. Nah, ini menjadi salah satu target bagaimana perilaku kita untuk menyukai hal-hal yang memang boleh dikatakan fanatik. Nah, itu menjadi salah satu target segmentasi kita kepada orang-orang tertentu seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya kita kalau misalnya kalau di kelas kita bisa diskusi di sini mengenai segmentasi produk yang tas-tas mahal kira-kira siapa sih targetnya gitu. Kira-kira eh,
geografisnya itu ataupun pasaran menurut wilayahnya itu siapa sih, nggak gitu. Jadi apakah ini cocok nggak sih kita ketika kita dijual di daerah-daerah yang target apa namanya itu penghasilannya di bawah 2 juta ataupun lain sebagainya. Nah, ini menjadi silakan didiskusikan. Nah, tadi kita lewat saja. Nah, ini ketika kita berbicara mengenai segmentasi pasar, tentu saja proses membagi pasar ke dalam kelompok yang berbeda. Nah, tadi sudah dikatakan berdasarkan kebutuhan juga bisa, karakteristik, perilaku, mungkin membutuhkan bauran produk atau bauran pemasaran, terpisah disebut sebagai segmentasi pasar. Jadi, tadi teman-teman sebelumnya sudah melihat bagaimana segmentasi itu dibagi-bagi. Jadi kita bisa melihat nih targetan kita untuk menjual produk itu ke siapa gitu. Jadi jangan asal jual, jangan asal menjual saja gitu. Jadi kita harus tahu apakah ini produknya dibuat untuk anak-anak atau tidak. Apakah ini produknya itu dijual untuk orang-orang yang memiliki kelas tinggi atau merasa bahwa dia itu punya sesuatu yang memang eh, ingin memiliki barang yang mahal dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh apa namanya segmentasi, yaitu mungkin teman-teman juga pernah lihat ya atau pernah belilah untuk masalah es krim Magnum ini. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ternyata Magnum ini tuh es krim yang biasanya kalau es krim kan untuk anak kecil dan sebagainya. Jadi, nah untuk masalah Magnum yang iklannya itu orang yang mewah, orang yang mempunyai kelas tinggi, jadi tidak tidak hanya targetan untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi ini teman-teman bisa mengklasifikasikan kira-kira segmentasi untuk produk Magnum ini siapa gitu. Nah, targeting. Nah, untuk targeting sendiri yaitu eh, tadi setelah mendefinisikan segmen pasar, nah jadi kalian bisa memasuki suatu atau beberapa segmen di pasar tertentu, membidik pasar meliputi mengevaluasi daya tarik masing-masing dan memilih suatu atau beberapa segmen yang akan dimasuki. Ada juga harus membidik segmen di mana perusahaan dapat memberikan nilai yang terbesar bagi pelanggan. Nah, jadi mempertahankan dalam jangka waktu yang lama. Nah, tadi ini targetingnya. Jadi targeting, misalnya tadi saya contohnya untuk es krim Magnum. Eh, para remaja dan dewasa mencari es krim untuk dessert dan cemilan sehari-hari. Ini targetnya itu untuk cemilan sehari-hari. Jadi eh, di produk ini juga ditunjukkan untuk para pria dewasa penikmat es krim dengan kelas menengah atas. Jadi merasa bahwa oh ini tuh es krim yang spesial. Tidak semua orang menganggap bahwa tidak semua orang bisa memakannya gitu. Jadi bahkan orang-orang wah kalau pengen beli es krim ini harus punya duit lebih nih gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi harganya itu tidak tidak apa ya, tidak semua orang bisa beli gitu. Jadi boleh dikatakan ya es krim salah satu es krim yang mahal bagi bagi orang-orang yang memang jarang membelinya gitu. Nah, kita ke positioning atau penetapan posisi di pasar. Jadi teman-teman setelah tadi kita bisa memutuskan segmentasi pasar yang mana yang akan dimasuki, jadi perusahaan harus memutuskan ataupun teman-teman bisa memutuskan posisi apa yang ia ingin ditempati dalam segmentasi itu. Jadi posisi suatu produk merupakan kedudukan yang ditempati produk tadi dibandingkan dengan produk pesaing. Jadi bisa jadi untuk masalah positioning, penerapan di pasar itu menjadi salah satu apa ya, salah satu strategi bagaimana produk kita itu tetap diingat, istilahnya tetap eh, konsumen itu tahu nih, konsumen itu merasa bahwa oh ini tuh produk kita tuh penting, produk kita tuh dibutuhkan gitu. Jadi pengaturan agar suatu produk menempati tempat yang jelas.
terbedakan dan diinginkan dalam benak konsumen. Jadi kita punya pesaing pasti pasti ada. Kalau masalah penjualan produk pasti ada pesaing saja. Jadi entah itu produk yang sama, adanya sebuah perubahan dan sebagainya. Nah, tapi yang terjelas adalah bagaimana kita bisa menempatkan produk kita itu berbeda dengan pesaing kita agar bisa diingat, agar bisa dibeli terus oleh si pelanggan pelanggan kita tentu saja. Nah, untuk contohnya kita agar gampang, kita memberikan contoh pada es krim Magnum. Nah, perusahaan ini atau perusahaan es krim produk Magnum ini menjadi makanan ringan, es krim berlepas dahaga dan cemilan sehat dan berkualitas. Jadi ini memposisikan dia sebagai dessert, memposisikan yang ingin ditampilkan bahwa Magnum ini posisinya itu para pria ataupun perempuan yang dewasa ketika mengkonsumsi Magnum merasa bahwa dia tuh bangga memakan hal itu. Mungkin kita juga misalkan dulu-dulu ataupun orang-orang, tentunya saya dulu itu, wah kalau saya makan es krim ini menjadi hal yang langka nih karena jarang dibeli, sekalinya dibeli itu merasa senang gitu. Nah itu karena ya tadi kita merasa bahwa tidak semua orang bisa beli. Saya juga dulu juga saya seperti itu bahwa ketika saya memakan es krim Magnum itu jarang-jarang gitu karena dulu belum punya duit gitu. Sampai sekarang pun belum juga, sedih banget. Baiklah. Jadi produk Magnum ini juga kita dapat diposisikan sebagai market leader. Nah, jadi karena produk ini merupakan produk pertama dan sejauh ini masih satu-satunya produk es krim yang menawarkan coklat berkualitas tinggi. Jadi, nah, karena bukan hanya melihat dari sebuah apa ya, sebuah eh, boleh kita katakan mewahnya, tapi mereka juga punya kualitas yang menurut mereka patut dibanggakan, yaitu coklat yang dari Belgia. Nah, itu yang biasanya yang ada pada iklan-iklan gitu, bisa suka disebutkan seperti itu. Nah, dan untuk eh, teman-teman juga mungkin kalau udah lihat itu emang mewah dari segi segi packagingnya, segi es krimnya yang lumayan enak dibandingkan dengan es krim lain dan lain sebagainya. Itu menjadi kita bisa melihat positioning dari Magnum. Nah, teman-teman, kalau ini kita lewat saja. Ini menjadi salah satu contoh saja bagaimana STP diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi ya untuk masalah STP ini biasanya tadi sudah saya singgung bahwa ya kita dipergunakan untuk eh, biasanya strategi-strategi ini ya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar gitu, sudah punya punya apa ya, punya pasar yang jelas dan punya sesuatu yang memang itu banyak pesaingnya gitu. Jadi ini perusahaan-perusahaan besar bisa menggunakan STP ini. Nah, kalau kita rata-rata pedagang ataupun orang-orang yang memang ingin menjual biasanya nggak terlalu memikirkan STP tersebut, tapi ya pada dasarnya itu sangat penting untuk keberlanjutan produk kita. Nah, ini contohnya juga. Nanti untuk tugasnya, nah ini silahkan teman-teman kira-kira eh, ini menjadi tugas-tugas mandiri. Nanti silahkan kalian tulis sendiri di dokumen, lalu nanti upload tugasnya di Elita mengenai masalah iPhone. Kira-kira STP dari iPhone ini apa sih? Produk iPhone ini kira-kira segmentasinya kemana aja? Lalu targetannya siapa? Lalu positioningnya itu seperti apa? Jadi silakan kalian membuat sebuah STP dari produk iPhone ini. Nah, untuk tugasnya silakan diketik pada Word, lalu rubah ke dalam bentuk PDF, lalu upload di Elita. Nanti saya akan menilai kira-kira eh, udah bener nggak sih kalian melihat sebuah produk
dan menentukan STP-nya dari produk iPhone ini gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini mengenai STP, mudah-mudahan teman-teman ngerti. Apabila tidak mengerti, silakan hubungi saya ataupun nanti didiskusikan di kelas. Saya kira dicukupkan. Jangan lupa untuk tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.